Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma in Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajab laha. Alhamdulillah, jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini Allah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya dapat kembali berkumpul bermajelis di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat yang paling oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis yang kita saat ini berada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadi majelis yang menjadi kebaikan, dapat menambah amal kebaikan kita semuanya dan menjadi kebahagiaan nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa marilah kita untuk memperbaharui niat kita, tajdid dunia, memperbaharui niat kita dalam setiap kali kita beramal, termasuk di dalam bermajlis ilmu. Bagaimana kita untuk benar-benar hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat utama atau syarat mutlak amal kebaikan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlasulillah. Ketika amal itu dikerjakan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita niatkan tulus harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita amalkan benar-benar menjadi kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan di bab mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita di akhir dari hal-hal yang dapat membuahkan cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dapat menjadikan kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas, dan kita ke poin yang akhir setelah kemarin kita bahas bagian dari bagaimana kita menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang akhir, atau kita menghidupkan salat malam yang hendaklah kita bagaimana untuk bisa mengerjakan qiyamul lail, salat malam yang merupakan da'bus shalihin, merupakan amalan yang selalu dilakukan oleh orang-orang soleh. Jalannya orang-orang soleh adalah mereka menghidupkan sholat malam. Maka mari kita untuk menggapai cinta Allah, kita berusaha untuk bangun di sepertiga malam yang akhir. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat tinggi. Sebagaimana telah kita sampaikan hadis bahwasanya seutama-utama salat setelah yang fardu atau yang wajib adalah qiyamul lail. Salat yang paling utama, salat yang paling mulia di antara semua salat setelah yang wajib adalah salat malam. Kenapa? Karena waktu yang paling istimewa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dikala
sepertiga malam yang akhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah akan mengampuni semua orang-orang yang memohon ampun di waktu sepertiga malam tersebut, dan kemudian juga Allah akan mengabulkan semua permohonan dari orang-orang yang meminta di waktu sepertiga malam tersebut, dan Allah akan memenuhkan hajatnya. Maka waktu istimewa jangan sampai kita sia-siakan, dan itu ada di setiap hari. Maka sebisa mungkin kita mohon pada Allah SWT kekuatan untuk bisa melaksanakan salat malam. Hingga ada satu hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan, rahimallahum ra'an, Allah merahmati seseorang yang dia salat malam, kemudian aiqadha ahlahu, dia membangunkan istrinya. Kemudian ketika istrinya enggan, maka dia pun memercikkan air ke wajahnya. Ini bagian dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, merupakan kebagusan yang sangat indah ketika suami istri membangunkan suaminya bangun malam, kemudian dia membangunkan istri. Demikian pula ketika istrinya bisa bangun malam, dia berusaha membangunkan suaminya, ketika enggan dipercikin dengan air. Ini merupakan sunnah yang mari kita hidupkan di keluarga kita. Mari kita semangat, saling menyemangati antara suami istri. Bagaimana kita mencari waktu yang paling istimewa di setiap hari, yaitu sepertiga malam yang akhir. Ini waktu yang teristimewa. Jangan sampai hanya terbuang sia-sia, kita tidak mengambil manfaat dari waktu yang Allah istimewakan tersebut. Allah mengistimewakan waktu sepertiga malam, maka jadikan waktu sepertiga malam istimewa untuk kita, untuk bertakarub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalannya orang-orang saleh. Sehingga para ulama sebagian mereka menyebutkan bahwasanya aib kalau seorang thalabul ilmi dia tidak pernah bangun malam. Seorang yang thalabul ilmu syar'i, dia semangat thalabul ilmi tapi tidak pernah salat malam. Kalau dia benar niat thalabul ilminya, maka dia akan terbangkitkan untuk bagaimana bisa mengerjakan salat malam, karena itu waktu yang paling istimewa kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada waktu lainnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya orang yang salat malam, ya, ini menjadi merupakan kemuliaan yang sangat tinggi yang Allah SWT sediakan, ya. Ada Darussalam yang diberikan kepada orang-orang yang suka bangun di waktu malam. Jika dia qiyam, dia berdiri sholat, sementara manusia qiyam, mereka sama tidur. Jadi mengerjakan sholat malam adalah merupakan amal yang sangat mulia, yang mari kita jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mulia, dari bagian orang-orang yang mulia tersebut, dengan bagaimana kita berusaha sebelum tidur niat untuk nanti malam bisa bangun malam. Sehingga Abu Darda dalam riwayat itu, seandainya tidak ada sholat malam itu, nikmat dunia itu hilang. Sehingga ketika terbangun kok sudah subuh, dia merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga. Ini Masya Allah sudah merasakan nikmatnya sholat malam, sahabat yang mulia. Kita bagaimana? Mari kita ikuti jalannya orang-orang saleh yang mereka mayoritas mereka orang-orang saleh yang mereka benar-benar mengikuti Rasulullah SAW adalah orang-orang yang rajin sholat malam. Tadi seandainya kita memang kecapean, tidurnya kok malam, Rasulullah SAW menganjurkan minimal sholat witir. Walaupun sholat witir kita kerjakan sebelum tidur, boleh. Kita sholat malam dengan mengerjakan sholat witir sebelum tidur, seandainya kita tidurnya sudah malaman, yang sangat mungkin bangunnya hanya kalau sudah subuh.
Maka mari kita saling menyemangati, terkhusus antara suami istri, mari kita saling menguatkan. Mari bangun malam untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, menginginkan surga Allah SWT. Ini jalan kemuliaan. Jangan sampai kita tertinggal jalannya orang-orang soleh. Mereka senantiasa menghidupkan sholat malam. Ya. Kenapa? Waktu itu adalah waktu yang kita mengkhususkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah SWT di saat tidak ada orang melihat. Jadi orang yang rajin sholat malam, insya Allah dia akan terbebas dari kenifakan, dari sifat munafik. Kenapa? Karena orang munafik khas ibadah mereka yura'unan nas. Mereka hanya riaan, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Sementara kalau sholat malam, mana? Gak ada orang lihat. Maka sholat malam adalah da'bus shalihin. Jalannya orang-orang saleh. Mereka itu menggapai kemuliaan dengan selalu menghidup malamnya dengan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara jalan untuk kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam dan juga beristighfar pada Allah, banyak memohon ampun di waktu sahar, di waktu sahur. Di waktu sahur kita banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdosa. Kita hamba yang tidak pernah luput dari dosa. Baik itu dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa hati kita. Yang kita seakan-akan nggak pernah bisa luput dari dosa. Memang manusia makhluk khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan tempat lupa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang dia mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terbaik dari manusia bukan yang dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi yang orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang dia ketika berdosa segera bertobat pada Allah. Selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang terbaik. Kita dan malaikat. Kalau malaikat nggak ada satu malaikat pun yang mereka mau bermaksiat pada Allah. Mereka diciptakan hanya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hawa nafsu. Sementara Allah menguji kita, kita memiliki hawa nafsu. Yang hawa nafsu ada la ammaratun bisu, kadang mengajak kepada kejelekan. Kenapa kok saya itu sudah rajin sholat kok kadang masih tertarik dengan maksiat? Ya ini memang kita punya hawa nafsu, yang hawa nafsu kadang mengajak untuk kepada perbuatan dosa dan maksiat. Tutup bagaimana menahan hawa nafsu kita dengan kita tundukkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beristighfar. Dan di antara faedah istighfar di antaranya adalah orang akan terhalangi dari melakukan perbuatan dosa. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa ketika dia sering mengucapkan istighfar pada Allah Subhanahu. Istighfarnya keluar dari hatinya, bukan hanya sekedar leksan. Itu benar-benar berfaedah. Ketika ada maksiat, ada dosa, dia mungkin tertarik akan segera bisa dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar tersebut. Maka pentingnya kita banyak membaca istighfar, terlebih di waktu sepertiga malam, di waktu sahur, untuk banyak beristighfar kepada Allah SWT. Kesempatan yang istimewa Allah berikan kepada siapa yang mau banyak bertobat pada Allah SWT, banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Tatkala di sepertiga malam yang akhir. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu amalan yang marilah kita amalkan setiap hari. Bisa mungkin kita menghidupkan waktu malam kita. Berikutnya jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa berkumpul
bersama dengan orang-orang saleh yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk jalan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala ada dengan kita bersahabat dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya seseorang itu bergantung dengan temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Fal yangdur may yukhalil. Al-mar'u ala dini khalilih. Fal yangdur ahadukum mimman yukhalil. Seseorang bergantung dengan teman dekatnya. Maka lihatlah pada siapa kita berteman akrab itu kepada siapa. Ini sangat penting sekali kita perhatikan. Kita setelah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, setelah tahu bagaimana jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perbaiki ya. Orang-orang dekat kita yang mereka adalah orang-orang yang kita jadikan teman adalah orang-orang yang taat pada Allah. Orang-orang yang selalu berusaha mengajak kepada kebaikan. Ya. Kenapa? Karena teman sangat menentukan kondisi kita. Ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu akan menyeret. Teman akan menyeret. Kalau dia teman yang baik, maka dia akan menyeret kepada kebaikan. Sebaliknya kalau temannya adalah teman yang jelek, maka dia akan menyeret kepada kejelekan. Sehingga sangat penting sekali kita untuk melihat siapa teman yang akrab pada kita. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Mathalu jalisi salih wal jalisi su' kamathali sahibil misk wa 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 kairul hadad." Permisalan seorang yang berteman dengan teman yang baik adalah seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Dan permasalahan seorang yang berteman dengan teman yang jelek adalah seperti berteman dengan tukang pandai besi. Ketika kita berteman dengan pedagang, penjual minyak wangi, maka seandainya kita tidak bisa membelinya, kita mencium bau wanginya. Kita bisa mendapatkan bahkan digratisin, dioleskan. Ini loh bau kasturi, ini loh bau-bau. Masya Allah. Kita merasakan bau yang enak dengan berteman dengan penjual minyak wangi. Meninggalkan tempat itu masih terasa wanginya. Kenapa? Karena kita diolesin. Ini berteman dengan penjual minyak wangi. Berbeda dengan kita berteman dengan dia tukang pandai besi yang suka menggembleng besi untuk dijadikan pisau, untuk dijadikan alat-alat. Dia harus dibakar dengan panas yang tinggi. Kalau panasnya kecil nggak bisa itu. Harus panas besar. Panasnya harus benar-benar panas sehingga dipukul dengan mudah, dibentuk macam-macam. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang seperti itu, kalau kita terkena percikan apinya yang bisa membakar baju kita atau kena anggota tubuh kita paling tidak kena bau gesengnya. Pasti ada bau apeknya, bau dari bakaran tersebut. Ini permisalan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi teman itu akan menjadikan kondisi kita bagaimana apa yang terjadi pada teman.
Siapa teman karib kita? Maka kalau kita ingin mengetahui seseorang, bagaimanakah orang tersebut agamanya, maka lihat temannya. Siapa yang menjadi teman akrabnya, maka itulah kondisi dia seperti itu. Tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena begitulah teman akan mengikuti teman. Kalau temannya adalah teman yang bakhil, maka dia kan ikut-ikutan bakhil. Wah, dia suka nggak mau berkasih, nggak mau kasih, akhirnya dia ikut-ikutan bakhil. Diminta nggak mau. Ini kalau temannya teman-teman yang bakhil. Kalau temannya teman orang yang berdermawan, wah dia suka memberi, saya masuk saya punya nggak mau mengasih. Kita kan termotivasi untuk juga ikut memberi. Ini teman yang baik akan menjadikan kita ikut kepada kebaikan juga yang dilakukan. Bahkan teman yang jelek, ya orang yang bakhil, ini contoh yang paling di antara akhlak yang jelek itu orang yang bakhil. Itu hewan saja nggak suka. Hewan nggak kasih makan, bantu aja nggak suka, apalagi manusia. Bahkan istrinya sendiri atau anaknya sendiri, anggota keluarga nggak suka orang yang namanya orang bakhil itu. Minta nggak dikasih, apalagi tiba-tiba ngasih, nggak mungkin. Diminta aja nggak ngasih. Ini orang bakhil. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat kebakhilan, karena manusia ada di antara sifat yang ada pada manusia itu, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu punya watak sangat suka, sangat cinta kepada hartanya. Jangan sampai kurang, jangan sampai makin berkurang hartanya. Ini bakhil yang ada pada kita. Sehingga wa may yukhashuha nafsahu, siapa yang bisa menghilangkan kebakhilan dirinya. Kita berusaha menghilangkan kebakhilan yang ada pada kita. Dengan melatih apa? Kita suka memberi. Kalau kita suka memberi, maka orang akan, siapapun, kalau orang itu dermawan, siapapun akan jadikan kita menjadi bagian dari orang-orang dermawan. Orang-orang kan baik, kita termasuk keluarga kita akan menyukai, tetangga kita. Tapi kalau bakhil, Masya Allah, bakhil itu menjadikan watak yang begitu sangat jelek sekali. Maka perlu kita melatih anak-anak kita bagaimana melatih untuk berbagi, untuk sedekah. Ini perlu kita latih, kita biasakan, termasuk istri kita. Kalau yang kita punya istri, oke, bagaimana kita ini, saya beri jatah sekian, ini bagian untuk sedekah, berikan mereka untuk juga ikut sedekah. Anak kita juga kita latih, ini untuk kamu, nanti untuk sedekah, untuk bagi. Kalau enggak, ya apa yang dia miliki ya itulah. Kalau dia sudah terbiasa, maka tanpa disuruh dia akan biasa berbagi. Tapi kalau tidak, maka cenderung bakhil itu akan selalu ada. Maka kita harus menghilangkan kebakhilan yang ada dalam diri kita. Ini harus dipaksa. Bakhil harus kita hilangkan. Dengan memaksa diri kita, bagaimana kita mau berkorban untuk orang lain. Ini teman yang baik akan mengajak kepada perbuatan kebaikan. Dan ini Masya Allah, artinya contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW sangat jelas sekali. Orang yang baik kan meninggal, kok siapa sih temannya? Oh, temannya itu si fulan yang baik, Mas. Kebaikannya. Tapi kalau kita teman kita jelek, walaupun kita nggak melakukan kejelekan itu, kita, oh kok temannya si fulan yang suka nyuri, yang suka gini, yang suka gitu. Maka jauhi teman-teman yang jelek sehingga kita bisa terjaga. Jadi kita teman yang baik, jadikan itu sebagai sahib, sebagai teman karib kita, teman yang akrab, yang selalu kita berhubungan, yang selalu kita saling memberi, yang kita saling menolong, saling mendoakan. Ini teman yang baik. Kita jalin sebaik-baiknya. Jangan sampai putus, jangan sampai hilang. Bahkan kalau sudah pindah rumahnya jauh, kita beri salam, kita lewat telepon, lewat WA, kita sambung saudara kita. Nah, ini bagian dari kita bersahabat, teman karib dengan orang-orang saleh.
dan kebaikan yang besar akan kita raih ketika kita bersahabat dengan orang yang saleh. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang mencintai saudaranya, dia tempatnya jauh. Dia pun berkunjung ke tempat saudaranya itu karena Allah. Karena Allah ingin berkunjung, ziarah. Di tengah perjalanan ada orang yang menyegatnya. Ditanya, kenapa, mau kemana kamu? Saya mau ke si fulan. Ada apa kamu? Apakah ada urusan dunia? Enggak ada. Ya, karena dia adalah orang yang saya cintai karena Allah. Ternyata orang tersebut mengatakan, sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Saya disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada engkau bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai Allah. Mencintai saudaranya karena Allah, berkunjung, Allah memberikan utusan tersebut manusia yang itu sesungguhnya adalah perwujudan dari malaikat. Malaikat bisa Allah jadikan seperti manusia. Dan ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Allah menyatakan Allah mencintaimu karena engkau mencintai, bukan karena Allah. Ini termasuk rahasia. Kalau ingin dicintai Allah SWT, jadikan kita mencintai orang-orang saleh. Mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita cintai dia. Kita kunjungi dia karena Allah. Kita memberi dia karena Allah. Kita doakan dia karena Allah. Yang dengannya Allah akan berikan cintanya kepada kita. Bahkan kebaikan, kebagusan tatkala kita bangun antara kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada bagian dari salaf menyebutkan bagaimana ketika mereka seperti Abdullah bin Mubarak. Perkataan Abdullah bin Mubarak, seorang imam besar rahimahullah, yang beliau hidup zaman di dahulu. Beliau mengatakan, kalau kami memandang Fudail bin Iyadh, maka kami akan semakin takut kepada Allah dan merasa diri ini penuh dengan kekurangan Allah. Jadi di antara hanya memandang saja, Imam Abdullah bin Mubarak siapa? Beliau Masya Allah orang yang sangat luar biasa ilmunya. Tapi beliau melebihi bagaimana ingin bersahabat dengan orang yang mulia pula, yaitu Fudail bin Iyadh. Fudail bin Iyadh, kita ketahui beliau sebelumnya adalah perampok. Seorang penyamun yang suka merampok di tengah jalan, orang yang lewat kemudian dirampas hartanya, dibunuh atau diseksa, biasa. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah dia, kemudian akhirnya dia bertobat. Tatkala akhir dari perjalanan hidup dari merampoknya adalah ketika dia mendengar ada seorang yang membaca Al-Quran, tersentuh hatinya. Yang kemudian dia akhirnya bertobat pada Allah, akhirnya menjadi seorang yang belajar sungguh-sungguh, akhirnya menjadi ulama yang besar, yang sangat bertakwa kepada Allah. Dengan orang yang saleh, kita akan terpacu dalam kebaikan, terpacu dalam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau ketika merasa imannya kok kurang begitu semangat dalam ibadah, imannya merasa kurang, turun, maka beliau menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Melihat wajah beliau saja sudah terpacu untuk ketaatan kepada Allah SWT. Imannya itu langsung meningkat. Hanya melihat. Allahu Akbar. Jadi karisma dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu hanya melihat saja sudah takutnya dia kepada Allah menjadikan dia semakin berusaha mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang baik, sahabat yang soleh memacu kita untuk jadi lebih baik, lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula di sini disebutkan ada Ja'far bin Sulaiman. Beliau mengatakan jika hari itu hati ini ternoda,
merasa hati ini condong kepada maksiat, maka kami segera pergi menuju Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' seorang ulama yang Masya Allah zuhud, yang rajin ibadah. Ketika merasa imannya itu kok kurang kurang semangat ibadahnya, kurang maksimal, itu langsung berusaha mencari orang yang soleh, kemudian memperhatikannya, kemudian menambah imannya. Ini Allah Akbar. Allah berikan cahaya di dalam wajahnya orang-orang yang beriman itu, cahaya kekhusyuan, cahaya ketawaduan, cahaya ini menjadikan bisa memacu kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan teman-teman kita adalah teman yang soleh. Yang dengan itu kita menjadi termotivasi kesolehannya, kebaikannya. Kita akan semakin berusaha melangkah bagaimana mengikuti jejak kebaikan. Tapi kalau teman kita adalah teman yang jelek, ya kita akan pada kelalaiannya, bahkan kemaksiatannya. Semoga Allah menjaga kita dari teman-teman yang jelek, yang bisa merusak akhlak kita, yang bisa merusak ibadah kita, yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati seorang yang dia saleh, jadikan benar-benar sebagai teman. Jadikan dia sebagai saudara kita yang melebihkan dari saudara kita. Karena keimanannya, karena kebagusan ibadahnya, karena kebagusan akhlaknya. Karena zuhudnya dia. Ini kita harus mengambil istighfar, mengambil faedah dari teman-teman. Itu jamaah fillah rahimani wa rahimah. Teman yang baik akan bawa kepada kebaikan. Akan mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita makin semangat dalam perbuatan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita. Maka marilah jangan sampai kita putus, jangan sampai kita tinggalkan orang-orang saleh. Bagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah SWT berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabarkan diri kalian bersama dengan orang-orang yang selalu berzikir di waktu pagi sore, selalu berzikir, tidak pernah meninggalkan zikir. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, yang mereka hanya mengharap wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan sampai kamu terpalingkan kepada orang-orang ahlu dunia yang mereka setiap hari lomba dengan dunia. Urusannya urusan dunia, enggak ada selesainya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali, bukan. Tetapi dunia itu ambil sebagian yang kita perlukan. Jangan kemudian kita menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya hanya untuk perkara-perkara dunia. Hingga lalai dari ibadah kepada Allah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kenapa? Karena ini banyak persahabatan disebutkan oleh sahabat, banyak persahabatan orang-orang saat ini adalah Allah, sama-sama hobi sepedaan, wah akrab sekali ke sana, hobi badminton ke sana sini badminton, boleh, bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau itu sampai berlebihan, sampai menghabiskan waktu, banyak yang lalaikan ibadah. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang saleh. Banyak mereka hanya menghabiskan uangnya hanya untuk segala macam, untuk perlengkapannya, hanya untuk gaya. Ini jaga, jangan terpalingkan kita dari orang-orang soleh yang mereka masih sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari hanya berdoa kepada Allah.
pagi sore ini mari termasuk di antara sifat orang yang soleh adalah dia selalu menjaga zikir pagi dan sore. Di antara sifat orang soleh termasuk di antaranya adalah selalu menjaga zikir pagi dan sore. Ya, ini mungkin kita jeda 10 menit istirahat dulu. Jadi kita skors, kita lanjutkan setelah istirahat. Oke, demikian di sesi yang pertama kita akhiri dulu. Subhanakallahumma
Lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kita telah membahas bagaimana termasuk di antara sebab yang dapat mengantarkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadikan orang-orang saleh menjadi teman karib kita, jadi sahabat kita, menjadi orang-orang dekat kita, yang dengannya kita akan terpacu untuk melakukan segala macam kebaikan. Dan termasuk juga bagaimana menjalin hubungan tersebut adalah dengan kita sering mendoakannya. Tatkala kita tidak berjumpa, bagaimana mendoakan saudara kita tersebut. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Da'watul mar'il muslim li akhihi fi dhuhril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkil bihi qala al malakul muwakkilu bihi amin walaka bimithli. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya di dhuhril ghaib, di saat saudaranya tersebut tidak mengetahuinya, saat saudaranya tidak di depannya, adalah perkara yang mustajabah. Doa tersebut adalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun mawalakun muwakkalun. Di sisi orang yang berdoa tersebut, di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Tatkala seorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lain di saat saudaranya tidak mengetahuinya, qalal malak, berkata malaikat tersebut, amin, mengaminkan apa yang didoakannya. Jadi malaikat tersebut ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengaminkan tatkala kita berdoa untuk saudara kita muslim yang lain. Dan malaikat mengatakan walaka bimithlin, dan untukmu semisal apa yang kau doakan kepada saudaramu. Ini termasuk rahasia kebaikan bagi seorang muslim yang ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah suka mendoakan tanpa harus diminta gitu loh. Mendoakan tanpa harus diminta. Karena bukan perkara yang disyariatkan kita meminta-minta, tolong doakan, ini enggak ada. Ada di sana hadis tentang Uwais bin Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, seutama-utama tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dia doanya adalah mustajabah. Doa dia selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baktinya dia kepada ibunya. Jadi Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang sesungguhnya hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia pernah datang ke Madinah, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW sedang keluar berperang. Dan menunggu tidak lama karena dia pamitnya dengan ibunya untuk segera hanya ingin bertemu Rasulullah kemudian pulang. Dan ternyata tidak bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia pulang tanpa bertemu dengan Rasulullah SAW, artinya dia tidak menduduki kedudukan sahabat. Karena sahabat adalah orang yang berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW, maka dia terangkat kedudukannya jadi sahabat.
Walaupun dia hidup sezaman dengan para sahabat bersama Rasulullah SAW di zamannya, tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW ini Uwais Al-Qarni. Hingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Doanya. Hingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab, seandainya engkau bertemu dia, mintalah untuk dia memohonkan ampun untukmu. Ini khusus. Karena ada perintah dari Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab bagaimana berupaya keras untuk bisa bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Setiap tahun ketika kafilah rombongan haji yang datang dari Yaman datang ke Madinah, ke Mekah, dicegat oleh Umar bin Khattab, adakah di antara kalian Uwais Al-Qarni? Ketika nggak ada, tanya lagi berikutnya terus. Sampai akhirnya Allah pertemukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Uwais Al-Qarni. Ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Umar minta untuk engkaukah yang namanya Uwais Al-Qarni? Ya, ketika ditunjukkan dia ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Iya, benar. Apakah di perutmu ada sebesar besar logam sebesar uang, ada bekas belang? Iya, ada, diperlihatkan. Doakan aku. Jadi kisahnya adalah Uwais Al-Qarni itu dulunya belang, tubuhnya itu penuh dengan belang. Dia minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit belangku. Dan benar Allah sembuh. Tapi sisakan satu koin untuk saya ketika melihatnya saya bersyukur kepada engkau. Masya Allah, ini minta kesembuhan tapi minta disisakan untuk sebagai tanda kalau dia itu pernah sakit itu dan untuk bersyukur pada Allah. Dan Allah sisakan. Doanya benar-benar mustajab. Sehingga Umar pun minta, engkau adalah Uwais Al-Qarni. Benar ya. Doakan, mintakan pada Allah untuk supaya Allah mengampuni dosa-dosa. Engkau yang lebih layak, wahai Amirul Mukminin, engkau yang lebih layak untuk mendoakan ampun untuk kami. Tidak, saya sudah mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya saya diperintahkan untuk meminta supaya engkau doakan. Maka didoakan supaya Allah mengampuni dosa. Nah, ini hanya itu. Kemudian berikutnya adalah kemudian orang-orang mendengar itu, akhirnya ketika Uwais pulang itu banyak orang akhirnya mendatangi Uwais untuk minta supaya Allah mengampuni dosanya. Tapi kemudian setelah itu Uwais pergi dan entah kemana untuk supaya orang-orang nggak datang kepadanya. Dia khawatir terfitnah agamanya. Ini sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni yang bagaimana dia doanya mustajab. Ini yang khusus yang Rasulullah SAW tidak perintahkan kepada yang lainnya. Rasulullah tidak perintahkan untuk datang kepada Abu Bakar, datang kepada, enggak ada. Untuk supaya dimintakan ampun, enggak ada. Ya. Dari hadis ini menunjukkan keutamaan Uwais Al-Qarni, yang dia adalah sahabat terbaik yang doanya mustajabah. Kemudian bagaimana di sini ada pelajaran hanya khusus untuk Uwais Al-Qarni berkaitan dengan minta doa itu karena adanya hadis dari Rasulullah SAW. Itu yang lainnya kita nggak ada. Walaupun boleh sih boleh, bukan sesuatu yang haram. Tapi termasuk ada sebagian yang menjelaskan bahwasanya itu tidak merupakan bukan amal yang dilakukan oleh orang-orang salaf itu. Orang-orang soleh nggak seperti itu. Kalau saling mendoakan jelas, karena ada hadis yang mulia ini, mereka suka mendoakan untuk saudaranya. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni saudaraku si fulan, sebutkan nama. Lapangkan rezeki, mudahkan jodohnya yang dia belum berjodoh atau yang ingin menikah lagi. Ya, boleh. Dan malaikat akan mengaminkan untukmu bagaimana engkau doakan untuk saudara. Jadi kalau kita ingin apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT, doakan saudara kita. Maka dengannya Allah akan mengabulkan doa kita. Memberikan
Apa yang kita mintakan untuk saudara kita itu pun diberi. Ini keutamaan mendoakan saudara kita di saat gaib. Nah, termasuk di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam yang akhir, di antara adzan dan qoma, di saat berpuasa atau di saat berbuka puasa, di saat hujan lebat. Ini waktu-waktu mustajab yang kita manfaatkan sebaik mungkin untuk berdoa. Di waktu yang mustajab ditambah kita mendoakan saudara kita, berlipat ke apa, kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita mencintai saudara kita adalah senang mendoakan saudara kita. Kalau ingin di lapangan rezeki, kalau ingin mendapatkan kesehatan, kalau ingin, doakan saudara kita. Sudah. Kan tidak usah minta untuk diri kita, kita doakan saudara kita, kita akan diberi apa yang kita doakan untuk saudara kita. Satu amalan yang mestinya kita jadikan bagian dari doa kita. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah satu hal yang perlu kita bangun, yaitu doa mendoakan, saling mendoakan. Karena dengan saling mendoakan akan saling mengokohkan persaudaraan kita karena Allah, cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga bagaimana ada hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan orang akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan orang yang dicintai. Hadis yang diriwayatkan oleh, di sini sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam nomor 2307. Dan ini hadisnya sahih. Hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata qiyamis sa'ah." Orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat itu? Kapan terjadinya hari kiamat?" Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya itu, kemudian karena waktu sholat maka kemudian ditinggalkan orang tersebut. Rasulullah SAW mengerjakan sholat, ditegakkan qomat. Jadi orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, kemudian ternyata dikamanakan qomat. Rasulullah pun mengimami sholat, belum sempat menjawab pertanyaan tersebut. Falamma qadha shalah qala aina sa'il an qiyamis sa'ah. Maka setelah selesai sholat, setelah zikir selesai, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Mana tadi yang tanya kepadaku tentang kapan hari kiamat itu?" Faqala rajulun, "Ana ya Rasulullah." Dan orang tersebut mengatakan, "Ya, saya ya Rasulullah, saya yang tanya tadi kapan jadinya hari kiamat." Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Ma'adattalaha." Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'adatulaha kabirin salatin wala siyamin." Tidaklah, kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kiamat itu dengan banyaknya salat atau banyaknya puasa, kecuali illa anni uhibbullaha wa rasulah." Kecuali saya mencintai Allah dan Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahab." Maka Rasulullah SAW menjawab pada orang tersebut, "Sungguhnya seseorang akan dikumpulkan
bersama dengan orang yang wa anta ma'a man ahbabta, dan engkau akan dikumpulkan bersama dengan engkau yang engkau cintai. Fama ra'aitu farhal muslimina ba'dal islami farhahum bihadza, dan tidak ada perkara yang paling menggembirakan seluruh sahabat ketika itu melebihi dari ucapan Rasulullah SAW ini. Jadi setelah Islam, setelah dia kaum muslimin setelah masuk Islam, tidak ada kegembiraan melebihi daripada kegembiraan Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Itu menjadikan para sahabat, Masya Allah, berbinar wajah mereka. Kebahagiaan nampak pada wajah-wajah para sahabat. Mereka setelah Islamnya mereka bergembira. Kenapa? Karena seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Dan mereka para sahabat adalah orang yang paling dicintainya adalah Rasulullah SAW. Mereka berharap nanti benar-benar dikumpulkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Seorang akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ini hadis yang sangat menggembirakan bagi para sahabat, begitu pula bagi kita. Sehingga ada sahabat mengatakan, saya tidak bisa beramal sebagaimana amalan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, tetapi saya mencintai mereka karena Allah. Yang dengan itu saya berharap sebagaimana sabda Rasulullah SAW nanti akan dikumpulkan di jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, meraih cinta Allah, dan mencintai Allah dan Rasulnya benar-benar. Mencintai dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan mengumpulkan dengan apa yang kita cintai. Maka marilah orang soleh yang kita ada di saat ini, kita mencintai mereka. Mereka sudah tidak ada, para sahabat Rasulullah SAW sudah nggak ada. Ya kita yang ada di orang-orang soleh, kita cintai. Saling dorong kebaikan untuk taat pada Allah, saling menasehati, sabar di atas jalan Allah SWT. Karena hidup ini dengan ujian, dan selalu Allah akan menguji kita. Butuh kita saling mengokohkan, menguatkan dengan apa? Saling mendoakan, saling menasehati, saling mengingatkan, dan sampai kita meninggalkan kebaikan, terjerumus dalam kejelekan. Nih, pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang soleh. Yaitu hadis yang menjadi kegembiraan kita juga, kalau kita kumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita mencintai Rasulullah SAW dan benar-benar kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu berkaitan dengan bagaimana kita mencintai orang-orang saleh. Kemudian yang terakhir dari bahasan kita adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dapat memisahkan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha meninggalkan apapun yang melalaikan antara kita. Ini termasuk di antara sebab datangkan cinta Allah. Bagaimana tipu daya setan, talbis iblis. Setan itu punya perangkap. Dia berpengalaman bagaimana menjebak orang untuk mereka tergelincir dari jalan Allah. Ketika seorang tersebut tidak bisa dibawa untuk melakukan kesyirikan. Jadi dosa yang terbesar di sisi Allah adalah syirik. Kalau orang itu sudah melakukan kesyirikan, sudah setan sudah terbebas, sudah sakarmu mau melakukan apapun. Mau kebaikan apapun yang mau kamu lakukan, silahkan. Kenapa? Karena nggak ada faedahnya. Dia pasti di neraka untuk selamanya. Ini kalau orang sudah melakukan kesyirikan. Ketika orang tersebut tidak bisa meninggalkan, artinya bisa terjaga dari kesyirikan, maka setan berusaha menggelincirkan yang berikutnya, yang di bawah daripada syirik, bid'ah.
lakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia merasa beribadah kepada Allah, tetapi hakikatnya lakukan perbuatan di ajaran Allah, menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Sia-sia. Kalau enggak, maka perangkap yang berikutnya adalah dosa-dosa besar. Bagaimana orang tersebut tergelincir dalam dosa besar? Untuk melakukan zina, untuk melakukan mencuri, untuk berkata dusta, untuk mabuk, untuk segala macam. Dari perkara-perkara dosa besar. Atau dosa besar yang banyak orang menyangka itu perkara remeh. Kan, ghibah. Masya Allah ya. Termasuk penyakit yang banyak menimpa manusia dan mereka nggak menyadari kalau itu dosa besar. Adalah menyebutkan aib saudara. Jaga lesan kita. Rangkap setan ini. Kenapa? Ini permusuhan itu sering terjadi gara-gara sebab kita bergibah. Akhirnya muncul rasa dengki, muncul temannya yang tadinya nggak benci jadi benci. Temannya yang tadinya nggak masalah akhirnya jadi masalah juga. Kenapa? Karena kita cerita dengan apa yang dilakukan oleh sahabat kita atau kesalahan sahabat kita. Tutup aib saudara kita. Man sataral musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Muliaan bagi siapa yang berusaha menutupi aib saudaranya, bukan malah mengumbar, membuka aib. Kalau ada saudara kita salah, doakan kepada Allah untuk Allah memperbaikinya, doakan kepada Allah untuk Allah mengampuninya. Kalau bisa menasihati langsung, nasihati, tidak usah perlu kita ceritakan kepada orang-orang. Ini banyak gelincir. Dan ini yang menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin, permusuhan, gara-gara ghibah. Gara-gara menyebarkan aib saudaranya. Ghibah adalah mengatakan sesuatu yang memang benar adanya. Tapi itu sesuatu yang kalau temannya mendengar maka dia tidak akan suka. Al-ghibah dzikru akhaka bima. Kamu menyebut saudaramu yang saudaramu kalau mendengar pasti nggak akan suka. Jangan kesan kita dari bergibah. Husnudon. Ya Allah, bisa jadi dia melakukannya karena lupa. Bisa jadi karena dia melakukannya karena mungkin ya sedang kita beri udzur, semoga Allah mengampuninya. Intinya itu aja. Semoga Allah memperbaikinya. Gak perlu kita ungkap kepada orang lain. Ini dosa besar. Ketika orang tersebut sudah terjaga dari dosa besar, setan tetap berusaha menggelincirkan dengan dosa-dosa kecil. Bagaimana orang tersebut untuk melakukan dosa kecil? Akhirnya menganggap remeh dari dosa-dosa kecil. Padahal dosa kecil itu kalau terus dilakukan dan banyak dilakukan, dia akan menjadi dosa besar. Bagaimana perkataan sebagian ulama, bahwasanya gunung itu bisa jadi gunung karena batu-batu kecil. Ya, batu kecil yang bertumpuk basah banyak-banyak akhirnya jadi gunung. Dosa kecil kalau banyak akhirnya menjadi besar. Maka jangan remehkan dosa. Tinggalkan. Seandainya orang sudah berusaha menjaga dosa kecil, dari dosa besar, dosa kecil dia berusaha meninggalkannya, setan masih berusaha menggelincirkan orang tersebut dengan perkara yang mubah. Sibuk waktunya, yang maksudnya dia bisa beribadah, dia sibuk dengan yang mubah. Perkara mubah bisa menjadi perangkap setan. Orang menghabiskan waktunya dengan perkara yang mubah tersebut tidak mendapatkan pahala sama sekali, tersia-siakan umurnya. Ini termasuk perangkap. Kalau orang tersebut masih terjaga dari perkara yang demikian, dari perkara yang mubah, maka setan akan menggelincirkan dari perkara yang utama besar kepada utama yang lebih rendah. Contohnya adalah ilmu. Dengan amal-amal yang lainnya. Ini saya tak usah mangkat thalabul ilmi, besok lagi lah. Sekarang saya mau ngaji, baca Quran. Baca Quran ibadah. Tapi utama lebih mana pahalanya dengan thalabul ilmi? Besar thalabul ilmi.
Kenapa? Karena thalabul ilmi faridah, perkara yang wajib. Baca Al-Quran perkara yang bagus, keutamaan, tapi bukan perkara yang bagaimana pahalanya thalabul ilmi. Atau dia sibuk dengan sholat sunnah, atau dia dengan amalan-amalan yang sunnah. Thalabul ilmi tidak bisa dikalahkan dengan semua amalan sunnah. Bahkan dengan jihad sekalipun. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, sekalipun itu jihad, kalau itu jihad yang bukan yang fardu ain, bukan yang fardu, maka sama thalabul ilmi. Ini orang akan digelincirkan dari perkara yang utama kepada perkara yang lebih rendah keutamaannya. Dari berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada orang lain. Dia mestinya berbuat baik kepada orang tua itu wajib yang paling lebih besar kewajibannya kalau dia seorang laki-laki khususnya. Kalau seorang perempuan kalau sudah nikah beda. Seorang laki-laki selama hidup, kita masih hidup, orang tua kita masih ada, maka kewajiban utama adalah bagaimana berbakti kepada orang tua. Daripada berbuat baik kepada orang lain. Setan menginjirkan untuk, ini orang lain yang butuh, padahal orang tua juga. Jangan sampai perangkap setan menggelincirkan seorang dari keutamaan yang besar atau dari perkara yang lebih wajib kepada perkara yang utamanya. Ini jenjang gimana setan menggelincirkan seseorang yang dia supaya terjauh dari Allah SWT. Kita berusaha bagaimana menjaga diri kita jangan sampai terperangkap setan. Perangkap setan. Dengan apa? Banyak berlindung pada Allah SWT. Banyak memohon pertolongan pada Allah. Kita banyak lahul perisainya, senjatanya orang mukmin itu doa. Kita menghadapi setan, yang setan itu melihat kita nggak melihat setan. Setan bisa membisiki kita dalam hati kita, bahkan bisa masuk ke dalam diri kita. Kita nggak melihat setan. Sehingga kalau tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa menghadapi setan. Kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan setan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat setan. Sementara setan dengan leluasa menggoda kita, berusaha menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Hanya taufik Allah, hanya pertolongan Allah, hanya karunia Allah. Itulah yang bisa menjadikan kita kuat di jalan kebenaran. Kita bisa terjaga dari segala ketergelinciran. Nah, hal yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita dengan Allah adalah banyaklah berdoa. Siapa yang banyak berdoa, justru dia akan banyak mendapatkan keberuntungan, banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari hal yang terpenting kita meraih cinta Allah SWT adalah banyak berdoa kepada Allah SWT. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tampaknya materi kita di kali ini sudah jam 9. Di sini insyaallah untuk pertemuan yang akan datang bahas tentang takut kepada Allah SWT. Dari materi yang telah kita sampaikan, semoga kita menyampaikan dari yang menyampaikan dan pada jamaah sekalian, yang benar adalah dari Allah SWT, segala kekurangannya dari syaitan dan dari kedhaifan jadi Allah mengatakan kekurangannya. Maaf pada jamaah sekalian atas segala kekurangannya. Dan sebelum kita akhiri, ada pertanyaan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan taubat yang kita singgung di muka. Bagaimana syarat taubatan nasuha?
Tobat ada dituntut taubatan nasuha adalah berkaitan dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil istighfar cukup, insya Allah. Dengan istighfar, dengan amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha di sana disebutkan syarat taubat oleh para ulama. Sebagian menyebutkan ada 4, ada yang menyebutkan 5 syarat. Yang pertama adalah ikhlas, benar-benar mengharap ridha Allah SWT atas taubatnya, bukan karena riaan, ingin dipuji orang, bukan karena ingin disebut sebagai orang yang sudah tobat dari riba, tobat dari riba, supaya dikenal orang, bukan. Tapi karena Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah al-iqlaq, meninggalkan apa yang telah dilakukan dari perkara dosa. Jadi berlepas diri dari dosa yang pernah dilakukan. Berusaha meninggalkannya. Bukan berlarut-larut dalam dosa tersebut. Atau masih maneman, meninggalkan. Belum bertobat. Orang yang bertobat lepas. Apa yang dia lakukan dari perkara dosa tersebut tinggalkan karena Allah. Dilepaskan. Kemudian al-nadam, menyesal. Menyesali apa yang telah dilakukannya karena Allah. Ya Allah, karena saya telah melakukan dosa ini. Ya Allah, saya benar-benar menyesal. Di antara bukti menyesal adalah apa? Tidak kemudian berbangga, bercerita. Ini ada sebagian orang sudah bertobat, tapi bercerita dengan bangga. Naudzubillah min dzalik, ini belum bertobat. Oh, saya dulu mencuri begini dan begitu dengan bangga. Naudzubillah. Jadi perkara dosa yang pernah dilakukannya dia masih cerita dengan bangga. Ini bukan orang yang nyesel. Orang nyesel ya sudah dia nggak mau cerita-cerita. Sudah urusannya dia kepada Allah SWT, sudah serahkan kepada Allah. Saya sudah benar-benar nyesel, udah. Kenapa saya dulu melakukan ini, kenapa saya dulu melakukan itu yang di kan malah cerita. Ada sebagian orang itu sudah tobat tapi cerita-cerita, ini belum benar tobatnya. Tobatnya harus ditobatin supaya benar. Tidak mau cerita-cerita tentang perkara dosa. Kecuali dalam rangka pembelajaran yang memang khusus. Ya, pada orang-orang khusus bisa jadi saya pernah lakukan. Tapi dengan menyesal, bukan cerita dengan bangga. Artinya untuk menjadi ibroh, menjadi pelajaran, jangan sampai tergelincir orang yang diajak, yang diceritain itu, supaya jangan sampai tergelincir kepada dosa yang walaupun tidak harus detail, tapi kita dengan global boleh. Kaitannya dengan mengajari manusia untuk supaya terjaga dari dosa. Oh, alam. Yang jelas harus dengan ini harus penyesalan, itu bagian dari tobat. Kemudian kalau di dalam surat Waman taba wa amila salihah, tobatnya diiringi dengan amal saleh. Tobatnya diiringi dengan berusaha menutup. Saya pernah mencuri, bagaimana saya banyak bersedekah untuk menutup perbuatan yang makan yang mungkin pernah masuk dari makanan yang haram. Saya banyak bersedekah, mengeluarkan hartanya. Banyak berpuasa untuk menutup, mengeluarkan dari daging atau darah yang tumbuh dari yang haram. Jalan tobat dengan amal soleh. Bagaimana membersihkan dari harta-harta kita yang mungkin dari bercampur dari yang riba atau dari yang subhat, kita bersihkan dengan sedekah. Ini bagian dari, walaupun itu bukan termasuk syarat taubat, tetapi disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wa ibadur rahman adalah mereka yang ketika melakukan dosa, dia bertobat kepada Allah kemudian amal. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Sungguh dia orang yang benar-benar bertobat. Jalan bertobat adalah menutup dosa tersebut dengan amal. Kemudian ada yang menambah, yaitu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan harta orang. Ketika orang tersebut bisa ditemui, dikembalikan hartanya, pernah diambil, yang pernah dirusak, yang pernah yang merupakan kaitannya dengan milik orang lain, kembalikan
semaksimal yang bisa dilakukan. Ketika tidak, maka kita sedekah dengan atas nama mereka. Mungkin ini dikembalikan, orangnya sudah pergi kemana kita nggak tahu, ya sudah, kita dulu pernah ngambil hartanya sebanyak berapa, itu kita sedekahkan atas nama dia. Sedekah sembah jadi amal buat orang yang pernah saya ambil hartanya ketika dulu saya masih belum bertobat. Termasuk di antara jalan membersihkan. Atau ketika itu menyangkut kehormatan. Ghibah, ya. Tadi itu ghibah itu sebagian ulama menyebutkan kalau kita bisa meminta maaf, minta maaf. Tidak harus menyebutkan saya sudah menghibai ini dan itu, enggak perlu. Minta maaf, saya pernah melakukan dosa kepada engkau, saya minta maaf. Tolong maafkan. Tahalal. Wal yatahalal yaum. Minta halal di hari ini, di saat di dunia ini, karena kalau nanti di akhirat sudah enggak ada kesempatan untuk bisa minta halalnya lagi. Atau kalau tidak bisa meminta maaf, kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut untuk membalas, artinya menutup aibnya. Kalau kita nggak mungkin minta maaf, orangnya rumahnya jauh dan kita untuk bertemu juga nggak mungkin, ya kita sebutkan kebaikan-kebaikannya untuk menutup yang kita pernah menyebutkan aib-aibnya. Jadi menutupnya, membalas dengan menutup dengan kebaikannya. Itu diantaranya. Jadi ikhlas, an-nadam, menyesal, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian juga kaitan dengan hakul adami, dia mengembalikannya, atau kalau itu menyempurnakannya dengan menutup dengan amal saleh. Itu mungkin ya. Ada lagi? Ya. Ghibah adalah kaitannya ketika kita menyebutkan aib saudara kita yang tidak ada hajat yang memang sangat dibutuhkan. Di sana ada pengecualian. Kita boleh menyebutkan aib seseorang. Satu, ketika dia itu mudhaharah, dilakukan terus terang-terangan. Dosanya dilakukan terang-terangan tanpa malu. Ini bukan aib yang harus ditutupi. Kenapa? Dia terbuka. Artinya orang semua tahu gitu loh. Dia bicara ke sana kemari itu. Ini bukan aib yang harus ditutupi. Aib yang ditutupi itu kalau dia orang melihat itu malu dia. Dia merasa benar-benar tersakiti ketika orang banyak tahu. Kalau orang itu benar-benar sudah nggak ada malu, maka bukan ghibah. Itu satu. Kemudian berkaitan dengan berbicara dengan hakim. Jadi ada di sana di hadis ada datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, suami saya pelit. Kalau ngasih nafkah, ngasih uang itu nggak cukup untuk belanja. Bolehkah saya mengambil? Sekedar boleh, dibolehkan. Karena pelit, ya, ini menyebutkan suaminya. Jadi berkata kepada hakimnya Rasulullah SAW itu diperbolehkan untuk mencari keadilan, untuk mencari ini boleh. Tetapi tidak kemudian diceritakan kepada setiap orang. Hanya khusus pada hakim, pada orang yang bisa memberikan menyelesaikan masalahnya. Itu boleh. Untuk maslahat yang besar. Untuk maslahat yang besar seperti hadis, periwayatan hadis. Di sana sering disebutkan, ini hadisnya dhaif, orangnya sudah lupa, orangnya sudah ini macam-macam, boleh. Rijalul hadis. Ya. Perawi-perawi hadis sehingga hadis itu terjaga ketika riwayat hadis itu jelas siapa rijalnya, orang-orang yang membawa hadis tersebut adalah orang-orang yang sikoh, yang benar-benar terpercaya, tidak pernah dusta, baru ketika ini ini orangnya majhul, orangnya nggak jelas. Ini bicara tentang aib, padahal seorang yang ahli ibadah yang disebutkan. Kenapa? Karena ini ada maslahat besar, yaitu untuk menjaga kemurnian hadis. Ada maslahat yang besar, boleh. Ya. Termasuk diantaranya ada disebutkan untuk maslahat yang besar adalah untuk ada teman kita yang dia tuh suka minjem nggak pernah ngembaliin.
Nah, ketemu, saya butuh duit, minjam. Ketemu yang lain, begitu lagi, itu lain. Ternyata gathuk, oh ternyata dia suka hutang sana kemari, nggak pernah dikembalikan. Nah, ini harus disebarluaskan supaya apa? Supaya kejelekannya tidak semakin menyebar. Tidak banyak orang tertipu, boleh. Kemaslahatan besar terjaga. Jadi di sana dibolehkan, ada ghibah yang dibolehkan adalah ketika ada maslahat besar. Jadi karena maslahat besar yang dengan itu akan terjaga kebaikan. Kejelekannya tidak semakin menyebar. Jadi berkaitan dengan menyebutkan aib seseorang ketika ada interview, ada penerimaan karyawan, atau ketika seorang ingin nikah dengan seorang, wah, ini saya ingin tahu ini si orang ini gimana, jujur enggak, ini boleh. Kenapa? Karena ini ada maslahat yang besar. Kaitannya dengan hubungan ya walaupun itu khusus, ya, maka dia pun tidak kemudian diceritakan kepada orang-orang. Dia mendapatkan info ya sudah tutup gitu loh. Cukup untuk dirinya karena berkaitan dengan kepentingan. Ya ada kepentingan-kepentingan yang memang itu diperbolehkan berkaitan dengan maslahat yang memang itu sangat bukan dihajatkan. Ya, sebagaimana orang akan mengangkat ini masjid akan menjadi ada takmir, yang takmir itu akan memegang uang. Nah, ini orangnya yang jujur yang mana, yang nggak jujur ya. Kita kasih tahu kalau oh dia itu utang saya aja dari dulu belum pernah kembaliin. Nah, ya, kita kasih tahu supaya nggak masuk dipegang oleh orang tersebut, nggak masalah ini. Kenapa? Karena ada maslahat. Oh, alam itu mungkin ya, jawaban saya ya. Kalau mungkin ada yang bisa menambah atau bisa mengurangi, ya mungkin ada lagi. Taufik. Barakallahu. Ini pertanyaannya menggelitik. Pertanyaan yang kedua ya, ini menggelitik. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orang tua yang masih ada adalah ibu dan tempat tinggalnya jauh. Bagaimana untuk kita bisa berbuat baik kepada beliau setelah kita tidak bisa bertemu langsung kecuali lewat phone atau call. Ya, jamaah filah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan birrul walidain. Ini sesuatu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya yang masih punya orang. Karena di sana ada pintu surga yang bisa dilalui oleh seseorang ketika dia memaksimalkan untuk birrul walidain. Dalam hadis disebutkan rohibaan pemri'in man adroka abawahu ahaduhuma aukilahuma lam yukhdihilil jannah. Celaka dan benar-benar celaka siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dan itu tidak menyebabkan dia masuk surga dengan itu. Padahal masih ada orang tua, kok tidak bisa menjadi sebab masuk surga? Kenapa? Tidak berbakti maksimal. Jadi kalau masih ada orang tua, walaupun orang tua jauh, maksimalkan. Apa yang bisa? Kalau bisa datang ya kunjungi secara periodik berapa yang kita, kalau memang punya dana ya sering ke sana. Kalau enggak ya sesuai kebutuhan. Kalau enggak ya belikan sesuatu yang kirim ke sana. Kalau memang kirimnya kangelan ya duitnya wae. Tahan mawon. Itu insya Allah mengembirakan orang tua. Dan kita tetap hubungan, artinya dijalin hubungan, doakan, pokoknya tanya kabarnya, mana dikur, uh, mengingatkan untuk taat kepada Allah, untuk melakukan kebaikan. Itu termasuk birrul walidain adalah kita mengajak, mendakwai orang tua untuk taat pada Allah. Itu birrul walidain yang terbagus.
mengajak ke jalan hidayah. Seandainya orang tua kita belum mendapat hidayah, akhirnya dia pun dapat hidayah, Masya Allah, itu birrul walidain yang tertinggi. Seandainya orang tua sudah mendapat hidayah, bagaimana supaya istiqomah, supaya sabar dalam melakukan taat kepada Allah. Ini maka perlu dikasih hati. Artinya kebaikan untuk doakan. Ini yang kenapa? Karena kesempatan orang tua itu hidupnya nggak lama. Insya Allah nggak lebih lama dari jenengan, walaupun bisa jadi jenengan dhisik. Tapi secara umur itu jelas lebih tua ibu yang jenengan. Tapi yang jelas kesempatan itu kesempatan istimewa. Kalau kita masih punya ibu, minta doanya. Boleh itu minta doa sama ibu. Kenapa? Karena doa orang tua kepada anak adalah, ya bah, doakan ya bu, supaya sabar dalam menghadapi hidup, untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Doakan ya ibu, supaya saya terus terjaga dari fitnah. Kebaikan akhirat itu terkhusus. Kenapa? Karena kebaikan akhirat ini lebih besar daripada kebaikan dunia. Kita doakan pula ya orang tua kita. Tuh, ya. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana bersodakoh tanpa memberitahu istri. Bersodakoh tidak harus memberitahu istri. Tidak ada kewajiban seorang suami ketika bersodakoh harus memberitahu istri. Termasuk memberi orang tua, tidak harus bilang, ini loh saya membelikan orang tua ini. Kalau istri belikan, tapi kalau orang tua, seorang anak laki-laki punya kewajiban pada orang tua yang itu tidak pernah putus. Sehingga bagaimana kita memberi orang tua itu terus, itu kewajiban. Beda dengan istri. Kalau istri dia punya harta sendiri, itu milik dia. Tapi kalau dia mau bersedekah, dia mesti jenis suami. Nah, beda. Kenapa? Karena istri punya kewajiban taat kepada suami. Walaupun seandainya suaminya kok suami yang kurang baik, mau sodako kok rainto, ya sembunyi boleh itu loh. Tetapi secara pada dasarnya kalau suaminya baik, mesti dia akan menunggu kebaikan. Istrinya mau sodako, masa nggak boleh. Tapi terbaik adalah istri mau beli sesuatu, bilang sama suaminya, wahai suamiku, saya punya uang ini, mau beli ini, monggo, tidak masalah. Karena kadang pertimbangan suami dengan istri lebih panjang akalnya laki-laki. Biasanya kalau ada sales datang ke rumah itu, wanita itu yang paling mudah tergoda itu. Tawarin ini itu, wah. Karena wanita lebih mudah ini emosionalnya, perasaannya, sehingga wah tertarik mas langsung. Kalau laki itu bermanfaat enggak kan itu. Ini pikiran laki-laki kadang berbeda, sehingga butuh saling melengkapi, sehingga suami istri ini saling memberikan kelengkapan. Maka diantara untuk melengkapinya, ketika istri mau membeli sesuatu adalah izin dengan suami. Dan suami ya jangan terlalu kekeh, artinya sesuatu nyuruh nggak boleh, ya, nggak seperti itulah. Yang bijak lah sebagai suami. Jadi yang kesimpulannya, seorang suami bersodakoh tidak diketahui istri tidak masalah. Lama itu sodakohnya benar. Sodakoh kepada wanita tetangganya ya gosipe mas. Ada lagi? Lanjut monggo Pak. Masya Allah. Bentar.
Ya Allah. Kalih napa? Nazar kalih niku katan. Nggih, nggih, matur nuwun, Mbak. Mbak sinten? Pak Boyran. Insyaallah. Baik. Oke. Eh, Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan nazar. Nazar ada syariat berkaitan dengan nazar. Jadi nazar adalah orang yang bernazar, dia mengucapkan saya bernazar. Kalau saya tercapai apa yang saya inginkan, maka saya akan puasa, akan sodakoh, akan melakukan ibadah. Jadi nazar yang disyariatkan adalah ketika nazar tersebut adalah berkaitan dengan kebaikan. Kalau puasanya puasa nggak benar, maka tidak boleh. Saya akan berpuasa bleng 1 hari 1 malam, nah, nggak boleh. Ya puasa, tapi puasa yang sesuai syar'i, sesuai syariat, yaitu dari subuh sampai maghrib. Jadi ibadah yang dilakukan dengan nadar tersebut adalah kebaikan yang tidak menyelisih syariat. Kalau menyelisih syariat maka tidak boleh dilaksanakan. Di nadar itu secara hukum oleh para ulama disebutkan makruh hukumnya. Makruh, makruh itu kalau dilakukan itu eh, eh, boleh, tetapi sungguhnya itu dibenci. Yang terbaik tidak usah nadar. Kenapa? Karena nadar itu disebutkan sebagian ulama itu keluar dari orang yang bakhil. Kalau yang apa yang diinginkan nggak tercapai, nggak jadi beribadah itu. Mau sodakoh, tapi kalau berhasil, kalau nggak berhasil nggak sodakoh. Ini dari bakhil. Mau ibadah, kalau kalau yang ibadah itu apa, kalau berhasil baru melakukan ibadah. Ini orang bakhil. Orang yang apa, mukmin sesungguhnya nggak perlu tercapai apa yang diinginkan, dia akan selalu beribadah kepada Allah. Niku ngoten niku. Walaupun nadar niku seandainya orang melakukannya, maka hukum berkaitan dengannya adalah kalau tercapai maka wajib hukumnya untuk melaksanakannya. Kalau itu perkara yang baik. Diniat kalau anak saya lulus, saya mau traktir wong sak kampung. Ah, ini masya Allah. Niku, niku ketika benar-benar anak lulus wajib niku, bukan sunnah, wajib. Kenapa? Karena dia sudah bernadar memberi makan orang-orang sak kampung. Itu jadi sebisa mungkin tidak perlu nadar, tidak usah nadar. Itu ingkang pertama. Yang kedua adalah ketika suami istri dia mengatakan kalau saya meninggal nanti saya dikubur bersama di sampingnya, monggo mawon, itu tidak masalah. Ya, di kuburan kan bukan, tapi bukan jadi satu nih Mbak. Sampingnya tuh nggih mboten masalah. Cuman le ngubur nggih ngentosi nek pun wektale dugi ngoten to. Mboten njur wah aku bojoku wis mati, aku lah ya wis lek kepengin dejer, mboten wonten niku, Mbah. Terus tetep nunggu jatahe ngoten lho, Mbah. Jadi kita eh, apa, tidak dibolehkan berangan-angan mati, berangan-angan kematian, kecuali dalam kondisi yang memang kita benar-benar dalam keadaan fitnah dan kita minta pada Allah, atau dalam kondisi sakit yang sangat parah kita minta sama Allah, ya Allah, kalau seandainya hidup saya penuh kebaikan maka tetap hidupkan, tetapi lah seandainya mati itu menjadi kebaikan bagi saya maka matikan. Jadi minta pilihan kepada Allah. Ya kondisi yang memang ada orang sakit yang tidak ada yang rawat, dia ngapa-ngapain kesusahan. Terakhir itu minta kepada Allah, ya Allah, aku minta pilihanmu yang terbaik, kalau memang mati itu lebih baik bagi saya, tidak merepotkan orang. Ketika kondisi memang benar-benar demikian. Artinya dia kondisi sakit yang benar-benar yang apa ya, mungkin sakit stroke yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang tanpa bantuan orang. Artinya berdoa demikian boleh, minta pilihan sama Allah. Seandainya hidup itu lebih baik bagi saya, maka tetap hidupkan saya. Tetapi kalau seandainya mati itu lebih baik bagi saya, maka itu kalau kondisi, nah kondisinya memang uh,
kesulitan yang sangat bawa alam sabnya. Tapi orang mukmin adalah selama dia beriman, kondisi bagaimanapun sesungguhnya adalah kebaikan. Kenapa? Karena orang mukmin adalah selama dia masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk menambah kebaikan, bisa masih menambah, bisa untuk bertobat dari mati sudah habis. Ini, Mbak. Pun jawab nggih. Akhir dosa tidak sing menapa niku? Sing oh, boten jawab. Oh, nggih. Kalau memang tidak tahu ilmunya boten jawab boten dosa. Dawah ngoten. Dosa itu berkaitan dengan sesuatu yang kita tahu kalau itu salah kita lakukan itu dengan sengaja. Ketika nggak tahu ya enggak. Justru orang yang nggak tahu itu diam itu lebih selamat. Nggih ngoten. Kados wekdal sampun kap astoso. Oke. Demikian yang kita sampaikan, segala kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.